Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan yang tentunya patut kita syukuri, yaitu menikmati ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang kini kita sudah memasukinya ke hari 27. Dan tentunya tidak terasa kita akan ditinggalkan oleh tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat mulia, yang mana dengan kedatangannya mendatangkan segala kebaikan, mendatangkan segala keberkahan, yakni bulan Ramadan. Dan semoga amal saleh yang telah kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi juga dikuatkan oleh para ulama-ulama hadis yang lain, meriwayatkan sanadnya tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan menunaikan dalam satu riwayat tausiahnya, dan ada juga yang menyebutkan dalam khutbahnya, akan menaiki tapak-tapak dari mimbarnya. Mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdiri dari 3 tangga atau 3 gundakan. Saat beliau naik ke tangga, itu adalah salah satunya yang disampaikan oleh beliau. Di riwayat lain, malaikat Jibril yang menyampaikan. Namun di satu riwayat yang menegaskan adalah Nabi yang bermohon. Apa yang beliau katakan? Ini juga sering terdengar. Raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sungguh tercela bagi seseorang. Raghima anfu. Raghima anfu ini tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk ungkapan pada seseorang yang dinilai terhina, tercela, kotor, atau secara lughahnya kotor hidungnya, belang hidungnya. Namun intinya adalah kotor keadaan dirinya. Orang Arab mengungkapkan itu semua dengan kata roghima anfu, rajul, kotor keadaan seorang. Kemudian dalam tafsir hadisnya, itu artinya adalah sangat tidak disukai oleh Allah, bu'dan, jauh dari rahmat Allah, terhina keadaannya. Liman adraka ramadhana, orang yang sudah diberikan kesempatan sampai ke bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tak mampu memanfaatkan momentum hari-hari siang dan malam di bulan itu untuk memohon ampun kepada Allah, sehingga tidak diampuni dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan bulan Ramadan, dari sekian banyak keistimewaan, dari sekian banyak anugerah yang Allah bentangkan, yaitu dijawabnya doa-doa, dilipat gandakannya pahala, kemudian didekatkannya dengan rizki-rizki, diberikan kenikmatan ibadah, sehingga kita seakan-akan lebih rajin daripada bulan sebelumnya, rajin menunaikan sholat ke masjid, rajin tilawah Al-Quran. Kita lihat di mana-mana seakan-akan ramai sekali dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, ada di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat ampunan dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidup. Bahkan saking tingginya nikmat ini,
saking sayangnya Allah kepada hambanya, semua sifat ampunan ini diberikan oleh Allah di siang dan malamnya. Saat siang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan dilakukan karena Allah, dia berharap kemuliaannya, mengoreksi dirinya dari mulai fajar sampai maghrib, dan tentunya benar-benar menjalankan puasanya, maka berpotensi masih diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya. Dari mulai maghrib, ketika ada mungkin sedikit peluang dosa sampai ke subuh, lalu dia menunaikan ibadah di malamnya, menghidupkan malam-malam Ramadan, sholat ke masjid secara berjamaah, sholat tarawih, dia berdoa pada Allah, berzikir, beristighfar, bertilawah Al-Quran dengan tulus, mengingat dosanya, bermohon pahala, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa bayangkan pagi dari fajar ke maghrib diampuni dosa, dari maghrib sampai ke fajar lagi diampuni juga dosa. Maka jika diberikan kepada kita satu hari belum mampu untuk minta ampun, kemudian diberikan lagi hari kedua masih belum mampu untuk minta ampun pada Allah, dan diberikan juga hari selanjutnya masih belum mampu, bahkan sekarang sudah tidak terasa, sudah hari ke-27. Kalau sudah diberikan 27 hari saja belum cukup membuat kita untuk memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka berapa hari lagi yang dibutuhkan oleh kita supaya mendapati diri kita bersih dari dosa sebelum pulang, sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi SAW tegas menyampaikan, jika seseorang diberikan kesempatan bahkan sampai akhir Ramadan, sesungguhnya dia tidak perlu menunggu sampai akhir Ramadan. Dapat malam pertama, maka langsung bertaubat. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Pasti kita semuanya punya dosa. Ketika mata salah melihat, ketika telinga salah mendengar, ketika lisan salah berucap, dan semua anggota badan ini pernah melakukan kesalahan. Dan bukankah kita semua berharap pulangnya husnul khotimah, dihapuskan dosa-dosanya, bisa masuk surga, berjumpa Rasulullah SAW? Kita sadar banyak dosa, bekal sedikit, dikasih Ramadan, diberikan kesempatan untuk minta ampun, masih belum taubat, maka berapa waktu lagi yang dibutuhkan untuk Allah memuliakan kita sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami ingatkan dengan singkat saja, khususnya buat kami pribadi dan umumnya buat para jemaah sekalian, di akhir penghujung Ramadan ini yang boleh jadi menjadi Ramadan terakhir kita yang kita tunaikan di bulan Ramadan saat ini. Karena belum tentu di Ramadan tahun depan kita akan masih menjumpainya. Mari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksimalkan sisa-sisa hari Ramadan ini. Kita sibukkan diri ini untuk mengevaluasi diri. Kita sibukkan diri ini untuk terus bertilawah Al-Quran dan memohon ampun dari segala dosa-dosa. Sehingga ciri orang yang diampuni dosanya selepas ia taubat, maka ia akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Maka itu ciri yang paling nyata seseorang diampuni dosanya. Diampuni dosa mata, maka mata akan melihat yang baik-baik setelah itu. Diampuni dosa lisan, maka lisannya tidak akan senang berkata yang tidak baik lagi. Ketika diampuni dosa kaki, maka kaki tidak akan dilangkahkan pada langkah yang buruk lagi. Dan kita bisa pertahankan keadaan ini sampai istiqomah, sampai kita wafat, maka Allah akan jamin wafatnya husnul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan tenang, disediakan kenikmatan kubur,
dan berpulang pada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan bahagia, apalagi dalam keadaan kita menyempurnakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan kemudahan untuk kita semua agar senantiasa bisa memaksimalkan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ampunannya hingga menjadi hamba Allah yang bertakwa setelahnya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.